Kita berbicara dampaknya terhadap ekuitas, Pak, dan juga mungkin obligasi. Apa yang bisa diekspektasikan terhadap geraknya juga dan return mungkin dari IHSG juga dan dari obligasi negara sendiri dengan adanya kasus kolapsnya perbankan di Amerika Serikat ini dan dampaknya terhadap pasar keuangan kita? Ya, kalau sampai saat ini memang masih ada koreksi ya, tapi menurut kami sih ini masih sifatnya lebih sementara karena Hmm, kalau kita mau mengukur sampai dengan akhir tahun, Indonesia masih bisa membukukan eh, pertumbuhan laba perusahaan antara 9 sampai 11% yang biasanya nanti tercermin dalam IHSG. Kemudian rupiah sendiri kalau dari awal tahun itu sebetulnya masih berkinerja positif sebesar 1,4% ya dibandingkan akhir tahun lalu. hmm. Ini juga salah satu yang mungkin menjadi pilihan, dan makroekonomi kita juga sebagaimana kita ikuti bersama tahun lalu membukukan GDP growth sebesar Ya, 5,3%. Tahun ini mungkin tetap pada kisaran 5% ya, 5% karena ya, Indonesia kan lebih digerakkan oleh konsumsi pasarnya domestik. lebih, ataupun GDP-nya lebih digerakkan oleh konsumsi domestik gitu, yang sementara ini mungkin belum terpengaruh oleh kondisi perbankan yang terjadi di Amerika yang sifatnya menurut kami juga temporer. Sifatnya temporer ya Pak ya, tetap faktor eksternal ini walaupun begitu kuat, namun kolapsnya perbankan ini sifatnya masih temporer. Di satu sisi juga masih ada, seperti Anda sampaikan, masih ada optimisme tersendiri terhadap indikator-indikator ekonomi Indonesia yang harapannya di tahun ini juga masih akan memiliki performa yang baik seperti tahun 2022 kemarin dari segi growth dan lain-lainnya. Baik Pak, dalam hal menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kan kalau tadi kita berbicara mengenai financial market, lalu juga kita berbicara mengenai bagaimana sebenarnya capaian-capaian dan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Lalu bagaimana dengan nilai tukar rupiah sendiri, dampaknya terhadap kolapsnya SVB dan beberapa bank lainnya di Amerika Serikat, dan bagaimana juga upaya dari Bank Indonesia sejauh ini, tanggapan Anda dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Ya, kalau sebetulnya kalau mandat atau tugas utama seluruh bank sentral itu kan menjaga inflasi, ya. Jadi dan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini sih relatif tepat menurut kami gitu. Kalaupun minggu lalu masih menahan tingkat bunga, itu juga mungkin menunggu dari hasil Fed meeting di minggu ini ya, Ya, antara 22 dan 23. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh BI yang kita ikuti adalah mencoba menerapkan kebijakan devisa hasil ekspor, di ya. mana ekspor diminta untuk menyimpan hasil ekspornya di Indonesia dengan bunga yang mungkin bisa lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Jadi memang dari Bank Ini salah Indonesia satu sendiri upaya juga ya. sudah memberikan instrumen-instrumen tersendiri ya Pak untuk menjaga stabilitas nilai rupiah walaupun memang tetap pada frameworknya itu inflation targeting framework. Nah, mengenai target inflasi tersendiri dan juga kita mengacu di Amerika Serikat, kan sebenarnya Amerika Serikat masih begitu mengeluarkan begitu banyak senjata dari tahun lalu untuk mencapai targetnya di inflasi di 2%. Namun apakah menurut Anda dengan adanya kolapsnya perbankan SVB, Signature dan Silvergate ini akan merubah trajektori hawkishnya The Fed ke depannya? Seperti yang Anda sampaikan, pekan ini akan ada FOMC meeting. Proyeksi Anda dari Samuel Asset Management seperti apa, Bapak? Ya, kalau melihat tugasnya ya, dengan inflasi yang masih 6% di Amerika, menurut kami dalam jangka menengah panjang Masih. Fed akan tetap menaikkan bunganya, gitu. Tapi secara taktis barangkali mereka akan melihat kondisi terkini, apakah minggu ini naik misalnya 0,25% atau mengikuti langkah BI untuk sementara Baik, menahan dulu, baru kemudian menaikkan lagi. Tapi bisa dipastikan bahwa karena mandat mereka adalah menjaga inflasi, maka masih. arah tingkat bunga tinggi itu hanya soal waktu sih. Jadi tetap akan, menurut kami tetap akan naik dari level yang sekarang. Iya.